pemula, kemudian bayi, ibu hamil, itu kita adakan counter khusus, dan juga bagi pemohon difabel. Jadi itu kita siapkan counter khusus, jadi tidak perlu ngantri dengan pemohon lainnya. Kemudian juga ada percepatan paspor. Percepatan paspor ini diberikan kepada pemohon yang menghendaki 1 hari jadi pagi ini mohon, kemudian sorenya selesai, tapi itu dikenakan PNBP sebesar 1 juta rupiah. Jadi percepatannya 1 juta rupiah, biaya paspornya 350.000 kalau menghendaki percepatan. Dalam masa pandemi kami tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat, namun sempat off di bulan Maret sampai dengan bulan Juni, itu kami tutup sama sekali, tidak ada pelayanan. Namun setelah bulan Juli, awal Juli, kita membuka kembali dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan memasang wastafel untuk cuci tangan, kemudian kita siapkan hand sanitizer, kita bagikan masker bagi pemohon yang tidak mau masker, kemudian juga jaga jarak, kemudian pemasangan akrilik di setiap petugas. Jadi antara petugas dengan pemohon itu ada pembatas yang mungkin bisa menimbulkan atau bisa memaparkan COVID ini. Kemudian juga memakai face shield, dan untuk petugas sendiri juga ada WFO, WFH sebesar 50%, dan juga untuk pelayanan juga kita buka sebanyak 50%, jadi tidak normal seperti sebelum COVID. Juga melakukan bakti sosial, yaitu berupa pembagian APD kepada masyarakat sekitar berupa hand sanitizer dan masker, kemudian juga memberikan santunan kepada anak yatim di sekitar kita. Jadi itu kinerja kita, dan yang jumlah pelayanan kami di kantor imigrasi di tahun 2020 ini yaitu tentang penerbitan paspor. Penerbitan paspor dari Januari sampai Desember sebanyak 24.439. Ini paspor 48 halaman, dan untuk paspor 24 halaman memang sudah tidak diterbitkan lagi. Di tahun 2019 penerbitan paspor 48 sebanyak 57.948, dan untuk paspor 24 halaman sebanyak 10.155. Jadi terjadi penurunan sebanyak 57,82% dibanding dari tahun 2019 ke 2020. Ini khusus untuk paspor 48 halaman, karena untuk paspor 24 halaman sudah tidak diterbitkan lagi. Kemudian untuk penundaan paspor di tahun 2020 sebanyak 96, dan di tahun 2019 sebanyak 933. Jadi ini juga terjadi penurunan sebesar 89,71%. Untuk penolakan paspor, ini penolakan paspor di tahun 2020 sebanyak 358 orang atau 358 pemohon, dan di tahun 2019 151 orang. Jadi terjadi kenaikan 57,82%. Untuk pelayanan WNA, di pelayanan WNA
yang bagian dari seksi status KIM, yaitu perpanjangan izin tinggal kunjungan itu sebanyak 173. Kemudian ITAS ada 683, ITAP 17. Di ITAS ini izin tinggal terbatas dan ITAP adalah izin tinggal tetap. ITK adalah izin tinggal kunjungan. Jadi kalau izin tinggal kunjungan ini diperpanjang hanya 30 hari dan bisa diperpanjang lagi sebanyak 5 kali. Kalau ITAS ini ada yang 6 bulan, ada juga yang 1 tahun, tergantung dari visa yang dimiliki. Kalau ITAP ini berlakunya 5 tahun, ini hasil konversi dari ITAS. Jadi sebelum orang memiliki izin tinggal tetap harus memiliki izin tinggal sementara terlebih dahulu. Jadi tidak bisa orang asing masuk ke Indonesia langsung menggunakan izin tinggal tetap. Jadi di tahun 2019 ini ada untuk izin tinggal kunjungan itu 371, jadi terjadi penurunan 53,37%. Untuk ITAS di tahun 2019 adalah 509, jadi terjadi kenaikan 25,47%. Untuk ITAP di tahun 2019 adalah 9 orang, dan di tahun 2020 17 orang, terjadi kenaikan 47,05%. Adapun jumlah tenaga kerja asing yang berada di wilayah kerja kantor imigrasi kelas 1 TPI Cirebon di tahun 2020 adalah 483, sedangkan di tahun 2019 adalah 521 orang. Jadi terjadi penurunan 7,29%. Dalam rangka penegakan hukum di bidang keimigrasian sepanjang tahun, deportasi 2 orang, pendetensian 5 orang, dan bayar biaya beban 4 orang. Tahun 2019 Projus itu 1 orang, deportasi 21 orang, kemudian pendetensian 10 orang, biaya beban 7 orang. Jadi ini tidak banyak mengalami perubahan. Dan yang terakhir yaitu tentang anggaran. Ini bagian fasilitatif. Untuk di tahun 2020 ini kita memiliki DIPA atau daftar isian pengguna anggaran itu sebesar 11.074.525 rupiah, dan alhamdulillah sudah terrealisasi sebesar 10.202.059.536 rupiah. Jadi besar penyerapan adalah 92,12%. Ini tidak bisa maksimal dikarenakan PNBP kami tidak tercapai, sehingga MP kami yang keempat tidak turun, sehingga tidak bisa maksimal hingga sampai 100% dalam penyerapan kami karena uangnya yang tidak ada. Jadi hanya angka-angka saja di situ di DIPA, karena anggaran ini juga harus menunggu hasil daripada PNBP, tapi PNBP-nya tidak tercapai sehingga mempengaruhi daripada penggunaan anggaran di kami, sehingga tidak bisa mencapai 100% dan hanya bisa mencapai 92,12%. Jadi itu Bapak-bapak